Halo semuanya, balik lagi di Gusti Junior Channel. Bersama saya, Lisa Puspitasari. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar manajemen. Apa aja sih konsep dasar manajemen, latar belakang manajemen, dan fungsi manajemen? Yuk simak. Pengantar manajemen, latar belakang. Pencapaian tujuan atau target suatu organisasi pada dasarnya menjadi fokus utama dari penerapan manajemen. Oleh sebab itu, manajemen diperlukan agar semua sumber daya yang mempengaruhi pencapaian target tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal. Supaya bisa mencapainya, maka ilmu tentang pengantar manajemen perlu dipahami dengan baik. Pengertian pengantar manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, dalam bukunya yang berjudul Principle of Management, menjelaskan definisi manajemen. Menurut Terry, manajemen merupakan suatu proses yang bisa membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Yang kedua, menurut Mary Parker Follett, menjelaskan definisi pengantar manajemen adalah seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dikerjakan melalui orang lain. Sehingga seseorang yang menerapkan ilmu manajemen akan mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sehingga seorang ahli manajemen cenderung menjadi pemimpin dari sekelompok orang atau menjadi petinggi di suatu perusahaan dan organisasi. Karyawan yang berada di bawah naungannya akan mengikuti perintah yang diberikan, sebab dalam hal mengatur segala kegiatan idealnya memang dilakukan oleh satu orang agar tidak terjadi selisih pendapat. Ketiga, menurut Thomas H. Nelson, manajemen diartikan sebagai ilmu dan seni yang dipadukan oleh ide-ide, fasilitas, proses, bahan, dan juga orang-orang untuk bisa menghasilkan barang maupun jasa yang bermanfaat. Proses manajemen itu sendiri memiliki banyak tujuan. Selain untuk menghasilkan barang dan jasa, juga untuk menghasilkan laba. Definisi yang disampaikan Nelson berhubungan dengan manajemen kegiatan produksi di sebuah tempat produksi. Misalnya pabrik makanan, garmen, pabrik obat, dan lain sebagainya. Yang keempat, menurut James A. F. Stoner, pengantar manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dari seorang anggota organisasi atau perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Dari sejumlah pendapat para ahli, maka bisa dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses untuk merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, memimpin, dan mengawasi suatu kelompok untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki demi mencapai suatu tujuan melalui proses saling bekerja sama. Konsep dasar pengantar manajemen. Yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Penerapan ilmu manajemen dengan baik dan dipatuhi peraturannya oleh tim di dalam organisasi, maka masing-masing anggota tim ini akan bisa lebih produktif dan mampu memberikan kontribusi besar kepada masa depan organisasi tempatnya beraktivitas. Yang kedua, didasarkan pada aspek kuantitatif dan perilaku manusia. Artinya, di masa mendatang penerapan ilmu manajemen akan sangat dipengaruhi oleh aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif ini berhubungan dengan dampak suatu kejadian atau aktivitas yang kemudian diukur dengan nilai mata uang, misalnya rupiah. 3. Menghadapi berbagai isu, misalnya isu inflasi dan kelangkaan sumber daya manusia, hubungan karyawan dengan manajemen, dan isu lainnya. Isu ini sekaligus menjadi tantangan bagi tim manajemen suatu perusahaan untuk bisa diatasi dengan bijak, sehingga tujuan perusahaan bisa tetap dicapai. Yang keempat, diprediksi akan menghadapi masalah dari sektor industri. Suatu organisasi atau perusahaan memerlukan sistem yang mendukung untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, sehingga bisa mengetahui tantangan tersebut sejak awal dan menyusun strategi yang tepat untuk menghadapinya. Fungsi manajemen. 1. Fungsi perencanaan.
Fungsi perencanaan yaitu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomis serta efektif pada waktu atau masa mendatang, sehingga strategi dalam mengatur agar organisasi mencapai tujuan perlu ditetapkan di awal. Namun, penting untuk memiliki atau membentuk tujuan atau target terlebih dahulu. Target yang jelas akan memudahkan perencanaan untuk mengatur sumber daya yang ada sehingga bisa mencapainya dengan maksimal. 2. Fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian yakni proses dalam menciptakan hubungan antara fungsi personalisasi kepada faktor fisik agar aktivitas atau suatu kegiatan dapat dilaksanakan, disatukan, dan juga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga fungsi ini menjelaskan bahwa manajemen dapat membantu menghubungkan berbagai hal dan aspek, sekaligus menghubungkan antara sumber daya satu dengan lainnya di suatu organisasi agar bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan di awal. 3. Fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan yaitu menstimulir tindakan-tindakan agar benar-benar bisa dilaksanakan. Melalui fungsi ini, manajemen bisa membantu mengarahkan suatu tindakan dari sekelompok orang atau tim di dalam suatu organisasi atau perusahaan, supaya bisa melaksanakan hal-hal yang sudah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. 4. Fungsi pengkoordinasian. Fungsi pengkoordinasian yaitu sebagai media untuk mengkoordinasikan suatu aktivitas karyawan di suatu organisasi atau perusahaan, sehingga aktivitas yang dilakukan masing-masing karyawan bisa saling mendukung, selaras, dan berada di jalur yang sama untuk mencapai tujuan yang sama juga. Tanpa adanya koordinasi, maka setiap karyawan akan bertindak sendiri-sendiri sehingga tujuan perusahaan menjadi sulit untuk dicapai. Yang kelima, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu untuk mengawasi jalannya kegiatan di suatu organisasi yang dilakukan oleh tim karyawan di dalamnya. Pengawasan ini penting untuk mengetahui kinerja masing-masing karyawan sudah baik atau belum. Selain untuk memastikan setiap karyawan masih dalam kondisi di satu jalur yang sama, di mana terdapat kesamaan visi dan misi, semua tindakan atau aktivitas yang dilakukan mengarah pada pencapaian tujuan bersama, semua saling bersinergi dan mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Manajemen yang baik akan membantu memaksimalkan dan menopang perjalanan suatu organisasi atau perusahaan agar bisa bertahan dan juga bisa terus berkembang. Unsur-unsur manajemen. 1. Manusia. Manusia menjadi unsur pokok dan yang paling berpengaruh dalam penerapan ilmu manajemen. Sebab, pada hakikatnya manusialah yang bisa menetapkan tujuan atau target dan kemudian berusaha untuk mencapainya. Seorang pengusaha misalnya, ingin perusahaan yang dimiliki bisa berkembang dan mengalami kenaikan omset. Pemilik akan memikirkan target yang perlu ditentukan dan nantinya akan diusahakan untuk dicapai oleh para karyawan. Kemudian, manajer di bawah pemilik perusahaan akan menerapkan ilmu manajemen, supaya semua timnya bisa membagi tugas dan saling memberikan solusi maupun strategi untuk mencapai target tersebut. Artinya, tanpa pemilik perusahaan selaku pemimpin, maka manajemen tidak akan pernah diterapkan. Tanpa manajer yang memimpin karyawan, maka ilmu manajemen tidak bisa diterapkan juga. 2. Uang. Uang yaitu unsur yang sama pentingnya dengan unsur manusia dalam penerapan ilmu manajemen. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil usaha dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Jumlah uang yang tersedia juga akan mempengaruhi seberapa cepat tujuan bisa dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya, suatu perusahaan ditetapkan target penjualan 2 miliar. Dalam kurun waktu 1 bulan, maka perusahaan juga harus mampu menyediakan dana untuk mendukung kegiatan promosi. Bagian pemasaran bisa menggunakan uang tersebut untuk menggunakan layanan iklan, mulai dari mencetak brosur dan membayar orang untuk membagikannya kepada masyarakat. 3. Bahan. Bahan diartikan sebagai bahan baku.
Bahan baku sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Semakin terjamin jumlah dan kualitasnya, maka semakin terjamin pula kualitas produk dan jasa yang disediakan. Oleh sebab itu, dalam penerapan ilmu manajemen, diperlukan kehati-hatian dalam memilih bahan baku. Bahan baku yang kualitasnya buruk akan menurunkan kredibilitas produk dan jasa, sehingga pencapaian target menjadi terhambat dan bahkan harus menetapkan target baru sebagai alternatif. 4. Mesin. Mesin yaitu semua jenis alat atau mesin yang digunakan manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan. Pekerjaan tertentu yang sudah diatur dalam perencanaan manajemen biasanya tidak bisa dilakukan secara manual. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Penyediaan alat dan mesin akan membantu memaksimalkan kegiatan produksi. Produksi yang lebih cepat dan jumlahnya juga lebih tinggi. Hal ini akan memudahkan perusahaan mendapatkan omset lebih banyak, sehingga pencapaian target penjualan bisa lebih maksimal. 5. Metode. Metode merupakan suatu teknik atau strategi dan cara yang perlu ditempuh untuk membantu mengkoordinasikan semua sumber daya di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Penggunaan metode yang tepat akan membantu mencapai tujuan dengan cepat. Selain itu, metode yang benar juga akan meminimalkan kesalahan, sehingga bisa menghindarkan masalah selama kegiatan dilaksanakan. Jadi, penting sekali bagi tim manajemen untuk menetapkan metode yang benar-benar tepat. 6. Pasar. Pasar yaitu tempat di mana barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan melalui proses yang panjang mendapatkan pembeli. Pasar yang jelas dan sehat akan memastikan semua yang diproduksi laku terjual. Kegiatan operasional perusahaan menjadi terjamin yang kemudian membantu mempertahankan perusahaan tersebut dan bahkan menjadikannya terus berkembang. Oleh sebab itu, pasar menjadi unsur penting sebagai sarana dan bagian krusial dalam mencapai tujuan manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi. Manajemen lini atau first line management yaitu manajemen tingkat pertama dalam suatu organisasi di mana seorang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain, misalnya mandor atau pengawas produksi dalam suatu pabrik, pengawas teknik dalam suatu bagian riset, dan lain sebagainya. Manajemen menengah atau middle management yaitu mencakup lebih dari satu tingkatan di dalam organisasi. Manajemen menengah mengarahkan kegiatan manajer lain, juga mengarahkan kegiatan-kegiatan yang melaksanakan kebijakan organisasi. Contohnya kepala bagian yang membawahi kepala seksi, kepala divisi, dan lain sebagainya. Manajemen puncak atau top management terdiri atas kelompok yang relatif kecil yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Mereka menetapkan kebijaksanaan operasional dan mengarahkan hubungan organisasi dengan lingkungan lainnya. Contoh manajemen puncak adalah Chief Executive Officer atau Direktur Utama, Presiden, dan Senior Vice President. Dan yang terakhir, bidang pengantar manajemen. 1. Manajemen produksi, bertanggung jawab atas produksi, inventory, dan kendali mutu. 2. Manajemen pemasaran, bertanggung jawab untuk menyerahkan produk dari produsen ke konsumen. Ketiga, manajemen strategi, merancang dan mengimplementasikan strategi untuk mengumpulkan, mengorganisasi, dan mendistribusikan produk yang dihasilkan. 4. Manajemen sumber daya manusia, merekrut dan melatih karyawan, menilai kinerja dan menetapkan kompensasi. 5. Manajer teknologi informasi, monitoring dan administrasi dari sistem organisasi teknologi informasi seperti hardware, software, jaringan komputer, data center, dan staf yang mengoperasikannya. 6. Manajemen keuangan, mengawasi fungsi akuntansi dan sumber daya keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Dan ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.